Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin menyebutkan sebaik-baik sedekah. Hadis yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, pernah seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu. Wahai Rasulullah, ini gaya hidup ya, sedikit saya melenceng. Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling agung, paling besar pahalanya? Ini gaya hidup yang harus kita contoh dari para sahabat. Ini lifestyle yang harus kita contoh dari para sahabat. Apa gaya hidupnya? Ingin selalu yang paling tinggi dalam amal ibadah. Jangan yang ecek-ecek. Ya, sampai ada orang cerita sama saya, Ustadz, masuk surga itu kayaknya sulit banget deh ya, harus sholat, harus bangun subuh, harus ini, harus sulit kayaknya. Boleh nggak saya minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, emperan surga aja ya. Cita-citanya untuk ke akhirat itu pendek gitu. Ini bukan gaya hidupnya para sahabat. Gaya hidup para sahabat senantiasa ingin yang lebih, ingin yang paling. Ayyus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling tinggi? Coba lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan pertanyaan yang remeh-remeh, yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan. Apa? Kalau kita nanya kepada kiai, tuan guru, ustadz, habib, pertanyaan yang paling sering ditanya oleh masyarakat muslim apa? Wahai Pak Yai, tolong dong kasih amalan agar apa? Cepat kaya. Yang kedua, cepat dapat jodoh. Yang ketiga, biar cepat lunas hutang. Tidak lebih dari tiga ini. Kasihan Pak Yai lama-lama di masjid, lama-lama di pesantren, baca buku banyak-banyak, berpuluh-puluh buku, cuma ditanya cuma tiga. Cuma lihat sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang apabila aku amalkan memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini cita-cita tinggi. Harus dalam kehidupan, prinsip hidup seorang muslim, mencari amal ibadah yang paling tinggi. Ayyus sadaqati a'zam. Contoh itu gaya hidup dari para sahabat. Jangan ingin yang ecek-ecek untuk soal ibadah. Jangan ingin yang rendah-rendah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, is'alul firdaus, mintalah kalian surga firdaus, fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Saya bertanya sekarang kepada para ikhwah sekalian, pernah nggak minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Angkat tangan. Alhamdulillah saya nggak baru dempet, biasanya saya kasih duit tuh. Ada yang pernah? Enak loh Pak, minta surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu enak luar biasa. Kata orang Arab, ala tul, masuk langsung. Nggak pernah minta kan? Lawang para sahabat saja, Uqasyah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Setelah mendengar ada 70.000 yang masuk surga dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Ini kalau dihitung secara prosentase para sahabat saja selesai ini. Makanya Uqasyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk darinya. Termasuk sunnah Rasul, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Tinggi dong cita-citanya. Untuk akhirat harus tinggi cita-citanya. Jangan ecek-ecek emperan surga, subhanallah. Ya, harus tinggi.
minta surga Firdaus, minta bersama Rasul. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Wahai Rabi'ah, minta. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Sebagaimana aku bisa mendampingimu, mempersiapkan kebutuhanmu di dunia, itu lezat rasanya. Aku ingin juga mempersiapkan bersamamu di surga. Tinggi permintaannya, tinggi cita-citanya di akhirat. Salah satu ketinggian minta adalah minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam sebuah hadis, saya ingin memperhatikan, saya ingin mengajak Bapak supaya minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man nuqishal hisab halak. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti, kamu dapat 100 perak hari Sabtu tanggal 1 Rabiul Tsani tahun 1435 dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Kamu dapat ini, makanin istrimu dari mana? Anak ini dihisab. Kata Rasul, siapa yang dihisapnya diteliti pasti celaka. Ya, ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kok nggak ada yang doa? Ya Allah, masukkan saya surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat, kalau tidak salah riwayat Bukhari atau riwayat Tirmidzi, yadkhulul jannatu yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Orang-orang yang diluaskan rezekinya. Ya, agar tidak nunggu 500 tahun karena saking banyaknya hisab, bukan karena tercelanya kekayaan, saking banyaknya hisab, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Enak, Pak. Langsung. Tanpa hisab, tanpa azab. Ada hadis riwayat Bukhari, beratnya hisab ya, sehingga nanti kita gemar dengan mengetahui beratnya hisab ini, nanti kita gemar minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Coba perhatikan, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman. Fayad'u kanafahu alaihi wa yasturuhu rabbuh, lalu Allah menutupi hamba tersebut, dia akhirnya berdua-duaan dengan Allah. Kemudian Allah katakan, lihat beratnya hisab. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, wahai si fulan, kamu tahu enggak ini dosaku, ini dosamu, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu. Terus seperti disebut satu-satu. Itu hisab, Pak. Itu hisab. Sampai orang ini mengatakan, iya Rabbi na'am, iya wahai Rabbku na'am. Makanya tidak heran para ulama mengatakan, silahkan anda bermaksiat jika anda mampu mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan itu mustahil. Sampai dia mengatakan, hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia menyatakan seluruh dosanya, wa ra'a an nafsahu qad halak, dan dia melihat dirinya akan binasa. Sudah ini habis dah, ya, sudah ini sudah ditembak mati, sudah semua dosa nggak bisa ngelak. Itu hisab, Pak. Coba orang yang tanpa hisab, tanpa azab, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Harus tinggi cita-citanya. Jangan seperti yang tadinya nanya kepada kiai, nanya kepada Pak Yai, tolong dong amalan biar luas rezeki, biar cepat dapat jodoh. Cuma itu, muter-muter saja. Ya, nanya sama mereka amalan yang bisa memasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.